Pernahkah kita duduk diam sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, mengapa kita berbuat kebaikan? Apakah kita melakukannya karena ingin mendapat pengakuan dari orang lain? Ataukah karena dorongan hati yang tulus untuk memberi tanpa pamrih? Pertanyaan sederhana ini seringkali menjadi cermin yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Sebab dari jawaban itulah akan terlihat apakah kebaikan kita masih dibungkus ego atau benar-benar lahir dari keikhlasan yang murni. Kebaikan yang sejati tidak membutuhkan panggung untuk dipertontonkan. Dia tidak menunggu tepuk tangan, tidak menanti sanjungan, dan tidak akan berhenti meski dunia menutup mata. Kebaikan yang sejati justru hidup dalam kesunyian, karena ia berasal dari hati yang telah menemukan ketenangan. Hati yang ikhlas tidak lagi sibuk menimbang untung dan rugi, tetapi hanya ingin memberi karena itulah fitrah manusia yang paling luhur. Seperti bunga yang mekar di tengah hutan yang sepi, dia tidak menunggu ada yang lewat untuk mengagumi indahnya, kelopak atau mencium harumnya aroma. Dia tetap mekar, tetap memberi, tetap menjadi sumber keindahan bagi siapapun yang kebetulan menemukannya. Begitulah kebaikan yang ikhlas. Dia tidak bergantung pada siapa yang menyaksikan, tetapi pada kesadaran bahwa memberi adalah bagian dari hidup. Namun seringkali kita terjebak dalam bisikan halus ego. Ego berkata, lakukan ini agar orang melihatmu. Lakukan itu agar orang menghargaimu. Saat itu terjadi, kebaikan kehilangan maknanya. Dia berubah menjadi transaksi yang tersembunyi, di mana kita menukar perbuatan baik dengan penghargaan dan pengakuan. Padahal, sejatinya kebaikan bukanlah alat tukar, melainkan jalan untuk membersihkan jiwa. Berbuat baik dengan ikhlas adalah ketika kita bisa memberi tanpa takut kehilangan. Kita sadar bahwa yang kita keluarkan tidak pernah benar-benar hilang, melainkan berubah menjadi energi yang akan kembali dalam bentuk lain. Bahkan jika dunia tidak mengembalikannya, hati kita sudah dipenuhi dengan kedamaian yang tak ternilai. Itulah keuntungan sejati dari keikhlasan. Keuntungan yang tidak bisa dihitung dengan angka. Lihatlah matahari yang selalu terbit setiap pagi. Dia menyinari bumi, menghangatkan manusia, hewan, dan tumbuhan, tanpa pernah menuntut balasan. Matahari tidak memilih siapa yang layak mendapat cahayanya. Tidak membedakan antara orang baik dan orang jahat. Dia hanya memberi, karena itulah hakikat dirinya. Demikianlah seharusnya kebaikan yang ikhlas, menyebar kepada siapa saja tanpa syarat. Air juga mengajarkan kita tentang ikhlas. Air mengalir tanpa bertanya siapa yang akan meminumnya, siapa yang akan memanfaatkannya, dan siapa yang bahkan mungkin mencemarkannya. Air hanya tahu satu hal: terus mengalir, memberi kehidupan, dan menjadi rahmat bagi semua. Jika air berhenti mengalir, ia akan keruh. Jika hati berhenti berbuat baik, ia akan kering dan kehilangan kejernihannya. Kadang kita merasa kecewa ketika kebaikan dibalas dengan keburukan. Mengapa aku sudah menolong, tetapi justru disakiti? Mengapa aku sudah memberi, tetapi tidak dihargai? Apakah kita berbuat baik karena ingin dihargai? Atau karena kita sadar bahwa memberi adalah tugas hati? Jika kita tetap memilih kebaikan, maka kita telah melangkah menuju ikhlas yang sejati. Seorang petani tidak pernah berhenti menanam hanya karena ia tidak tahu kapan panen tiba. Petani percaya bahwa setiap benih yang ditanam
akan tumbuh dengan cara dan waktunya sendiri. Begitu pula kebaikan. Ia mungkin tidak langsung berbuah, mungkin tidak dibalas oleh orang yang sama. Tetapi percayalah, kebaikan akan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Ikhlas adalah latihan. Ikhlas bukan sesuatu yang bisa hadir begitu saja tanpa proses. Hati perlu ditempa untuk tetap tenang meski tidak dihargai, untuk tetap sabar meski dibalas keburukan, dan untuk tetap memberi meski tidak diminta. Setiap kali kita berhasil melakukannya, kita sedang menguatkan otot-otot spiritual kita. Orang yang ikhlas tidak pernah miskin, sebab kekayaan sejati tidak terletak pada berapa banyak yang dimiliki, tetapi pada seberapa lapang hati ketika memberi. Harta yang ditumpuk bisa habis, tetapi hati yang ikhlas akan terus melahirkan ketenangan. Inilah kekayaan yang tidak bisa diambil siapapun. Dunia mungkin tidak selalu ingat pada kebaikan kita. Bahkan, mungkin banyak yang sengaja melupakan. Tetapi orang yang ikhlas tidak memerlukan catatan manusia. Ia cukup tahu bahwa setiap kebaikan tercatat di dalam jiwanya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ada pepatah bijak yang mengatakan, pohon yang berbuah akan selalu dilempari batu. Tetapi pohon tidak pernah berhenti berbuah hanya karena merasa sakit. Pohon tetap memberi, karena itulah hakikatnya. Demikian pula dengan hati yang ikhlas, ia tetap memberi meski sering disakiti. Kadang kebaikan kecil justru memiliki dampak besar. Senyuman tulus bisa menenangkan hati yang sedang gundah. Kata-kata lembut bisa membangkitkan semangat yang hampir padam. Uluran tangan bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Semua itu bukan soal besar kecilnya, tetapi tentang ketulusan yang melandasinya. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi kebaikan yang tampak sepele bagi kita justru menjadi penyelamat bagi orang lain. Satu tetes air mungkin tidak berarti di lautan, tetapi bagi orang yang kehausan, ia bisa menjadi penentu hidup dan mati. Orang yang berbuat baik hanya untuk dipuji akan cepat lelah. Setiap kali ia tidak mendapat penghargaan, ia akan kecewa. Setiap kali ia tidak diperhatikan, ia akan berhenti. Tetapi orang yang ikhlas tidak pernah lelah, sebab ia tidak berbuat baik untuk manusia, melainkan untuk membersihkan dirinya sendiri. Ikhlas juga berarti memaafkan. Memaafkan tanpa syarat, meski hati pernah terluka. Sebab kebaikan bukan hanya soal memberi materi, tetapi juga memberi ruang dalam hati. Ruang untuk damai, ruang untuk cinta, dan ruang untuk melepaskan beban masa lalu. Tidak semua orang mampu memahami keikhlasan. Kadang orang justru menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Tetapi sesungguhnya, kebaikan yang ikhlas adalah kekuatan terbesar. Hanya orang yang benar-benar kuat yang mampu memberi tanpa pamrih dan memaafkan tanpa dendam. Ikhlas adalah rahasia besar kehidupan. Ia membuat hati tetap tenang meski dunia berguncang. Ia membuat jiwa tetap damai meski dilanda kesedihan. Dan ia membuat langkah tetap ringan meski perjalanan terasa berat. Ketika kita ikhlas, kita sedang membebaskan diri dari belenggu dunia. Kita tidak lagi bergantung pada penghargaan manusia. Tidak lagi terikat pada balasan yang belum tentu datang. Kita hanya bersandar kepada satu hal, keyakinan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Bayangkan jika setiap orang mau berbuat baik dengan ikhlas,
dunia ini akan dipenuhi kedamaian. Tidak ada lagi dendam yang memutuskan persaudaraan. Tidak ada lagi iri yang merusak kebersamaan. Dan tidak ada lagi benci yang membakar hati. Yang ada hanyalah cinta yang saling menguatkan. Hati yang ikhlas adalah hati yang lapang. Ia tidak sempit oleh rasa iri, tidak penuh oleh keinginan dihargai, dan tidak dipenuhi kekecewaan. Ia bagaikan langit yang luas, tetap tenang meski awan hitam datang silih berganti. Kebaikan yang ikhlas juga adalah doa. Setiap kali kita memberi dengan tulus, seakan kita sedang menanam doa yang suatu hari akan kembali kepada kita. Doa itu mungkin tidak datang dalam bentuk yang sama, tetapi ia akan hadir dalam bentuk kebahagiaan yang mengejutkan. Ikhlas juga mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak semua orang akan menghargai kita, menerima bahwa tidak semua kebaikan akan diingat, dan menerima bahwa kadang kita harus memberi tanpa pernah mendapat balasan. Semua itu bukan kekalahan, melainkan kemenangan hati. Hati yang ikhlas tidak mencari sorotan. Ia justru lebih nyaman bekerja dalam senyap. Ia tahu bahwa cahaya sejati tidak perlu dipamerkan, karena ia akan terlihat dengan sendirinya. Demikianlah kebaikan yang ikhlas. Ia menyala tanpa harus menuntut dilihat. Kadang, ikhlas adalah ketika kita tetap berbuat baik kepada orang yang sama sekali tidak menghargai kita. Itulah bentuk tertinggi dari kebaikan. Karena kita telah mengalahkan ego kita sendiri. Kita tidak lagi peduli pada perlakuan mereka, tetapi fokus pada kebersihan hati kita. Setiap orang bisa berbuat baik, tetapi tidak semua orang bisa ikhlas. Itulah mengapa orang yang ikhlas selalu tampak berbeda. Hatinya lebih tenang, wajahnya lebih teduh, dan hidupnya lebih damai. Sebab ia tidak lagi terikat pada dunia, melainkan sudah merasakan kebebasan batin. Ikhlas juga membuat kita lebih kuat menghadapi rasa sakit. Ketika kita dilukai, kita tidak lagi sibuk membalas, tetapi lebih memilih untuk melepas. Karena kita tahu, membalas hanya menambah luka, sementara melepas akan menyembuhkan. Hati yang ikhlas juga tidak mudah goyah oleh godaan dunia. Ia tahu bahwa pujian bisa memabukkan, penghargaan bisa menipu, dan balasan bisa mengecewakan. Maka ia hanya bergantung kepada satu hal, keyakinan bahwa Tuhan melihat semua. Dan pada akhirnya, kebaikan yang ikhlas adalah jalan kembali kepada diri kita yang paling murni. Kita tidak kehilangan apapun saat memberi, justru kita memperkaya jiwa. Kita tidak rugi saat menolong, justru kita sedang menabung kebahagiaan. Kebaikan yang ikhlas adalah persembahan tertinggi dari hati yang penuh cinta.